Di video kali ini bakalan ada dua pembahasan yang sangat menarik dan gua sangat-sangat gak ngira kalau handphone ini bakal ngebawa sebuah chipset yang gue pikir tuh gak bakal masuk Indonesia. Jadi ini adalah Vivo Y100 5G. Impresi awal gue ya sama handphone ini, ya jujur aja pas gue unbox ini handphone super untuk cewek banget. Bener-bener tuh kayak gue kasih ke kakak gue, pasti dia bakal senang banget. Dan seinget gue juga ya kakak gue masih pakai Vivo sampai sekarang. Terus nggak lama gue dikasih tahu kalau handphone ini pakai chipset Snapdragon 4 Gen 2. Wih, Vivo bawa chipset 4 Gen 2 pertama di Indonesia. Menarik nih buat dibahas kan ya. Cuma yang pasti ekspektasi kalian buat cari tahu soal chipset ini jangan ketinggian. Karena 4 Gen 2 Snapdragon ini ya basisnya adalah seri Snapdragon yang keempat. Seri 4-nya Snapdragon gitu. Seri yang targetnya untuk HP-HP entry level yang pasti nggak ditujukan untuk ke segmen tertentu, tapi lebih ke usability handphonenya untuk digunakan sehari-hari. Ini tetap bagus lah. Maksudnya ya walaupun untuk entry level tapi tetap udah gunain teknologi yang terbaru. Udah pakai proses 4 nanometer juga, setara sama kakak-kakaknya kok. Cuma konfigurasinya aja yang entry, 2 performance core Cortex A78 2,2 GHz dan 6 efficiency core Cortex A55 2 GHz ya. Nggak apa-apa ya bahas Vivo tapi ngomonginnya ke teknis. Ya biar paham aja, ya walaupun nggak nyambung Vivo ke teknis itu ya. Secara penjualan ya, Qualcomm untuk chipset yang satu ini itu nggak neko-neko. Nawarin smooth performance untuk UI experience, better multitasking, ISP-nya di-upgrade untuk foto dan video, serta untuk utilitasnya seperti konektivitas udah ready 5G dan juga pakai antena yang lebih baik lagi. Jadi ya kalian jangan expect macam-macam. Cuma setelah gua analisis bareng tim gue di sini, 4 Gen 2-nya Snapdragon itu punya performance CPU yang bagus banget. Di Vivo Y100 ini lu bisa lihat aja AnTuTu V10 itu skor itu udah di atas Snapdragon 695. Bahkan sama untuk Geekbench performance single dan multinya pun juga udah setara dan lebih sedikit dari 695. Ini bagus banget sebenarnya. Cek aja performance CPU-nya di testing AnTuTu-nya paling gede itu ya lumayan banget. Paling gede sendiri lah maksud gua. Tapi ya pasti kalian pada salfok sama GPU-nya ya. Kok segitu doang bang? 50.000 aja nggak nyampe. Yes, ada dua faktor yang bikin skornya itu kecil. Pertama, AnTuTu V10 sekarang udah makin strict. HP dengan RAM 8GB udah masuk ke versi Lite-nya. Jadi udah makin susah buat bisa ikutin standar AnTuTu saat ini. Minimal di 12GB. Dan yang kedua, faktor utamanya yaitu tadi, saat gue bahas keunggulan 4 Gen 2, itu nggak ada bahas soal gaming. Jadi tipe GPU yang digunakan bukan GPU untuk yang kesana. Cek aja tipe GPU yang digunakan 4 Gen 2 ini pakai Adreno 613. Sedangkan 695 gunain Adreno 619 dan di situ kelihatan perbedaan jumlah shader yang signifikan juga. So jelas kenapa skornya itu nggak tinggi-tinggi amat. Gue sih ya nggak kecewa, malah oke untuk hal ini karena nggak mungkin 4 Gen 2 dengan teknologi baru tapi nyaingin Snapdragon seri 6. Dan udah berkali-kali gue bilang juga di sini kita tuh butuh teknologi barunya, bukan chipset yang sama terus-menerus gitu. Dan setidaknya dari CPU performance aja udah segitu kan, udah lumayan. Lu bayangin aja, skornya aja tuh udah dapet segitu. Gimana kalau udah pakai GPU yang bagus kan? Ya nggak mungkin sih sebenarnya, itu bakal masuk ke seri Snapdragon 6 kali ya. Cuma sekali lagi lihat deh ya, kita udah tes CPU testnya pun ya selama sejam itu anteng naik turunnya itu cuma di 90-100%an loh. Ini stabil dan nggak throttling, mantep kan? Nah sekarang langsung aja deh, buat yang penasaran sama tes gaming Snapdragon 4 Gen 2 di HP Vivo Y100 ini ya, tapi kalian ingat ya ini Vivo ya, bukan handphone gaming loh. Yang performance itu ada di iQOO. Jadi ya doa aja kalau mau ada handphone gaming terjangkau lagi ya. Jadi langsung aja untuk tes gamingnya. Ini tes game di suhu ruangan 28 derajat pakai mode boost dan export mode dari game boost dari Vivo dan tinggal swipe dari kiri aja cara pakainya. Dan untuk si Mobile Legends di settingan high ini 60 fps dapat rata-rata di 58 fps. Dan penggunaan selama 20 menit cuma makan 4% dan suhu tertinggi itu cuma di 40 derajat Celcius. Seperti biasa pakai Hero One sekalian tes layarnya dan hasilnya aman-aman aja. Buat experience-nya jelas standar dari settingannya, mentok di 60 fps, nggak ada settingan yang kebuka dan bukan artinya jelek atau kurang juga karena ini handphone bukan untuk peruntukan performance. Jadi ya gue bisa bilang wajar banget. Secara grafis chartnya pun juga nggak ada yang macam-macam, penggunaan CPU-nya pun juga cukup masuk di area yang wajar untuk ML ya, 40-50%, tapi di beberapa kondisi kayak War di Turtle sama Lord FPS itu suka turun, tapi nggak ngedrop lah, nggak parah. Udah pastilah kalau handphone kelas entry ya pasti bakalan suka turun
ataupun untuk di kondisi rame. Untungnya juga bukan level yang ganggu loh. Jadi ya mediocre lah, main Mobile Legends masih aman, atau ya settingan low aja biar lebih aman. Kalau game kedua di PUBG, settingan smooth ultra dapat rata-rata di 35 fps dan penggunaan selama 35 menit cuma makan 6% aja, dan suhunya yang terpanas itu sama di 40 derajat Celcius. Kalau buat PUBG ya lu lihat aja secara charge ada yang turun ke 30, itu lagi di lobby ya. Sekedar curhat aja, kita udah tes ini di game mode Battle Royale-nya kayak berkali-kali, tapi toolsnya yang untuk kita cek si performance-nya kayak ngebug. Untungnya pas main arena bisa ya. Kurang lebih sih sama aja lah ya. Dari gyro-nya ternyata ini akurat banget juga. Buat warga-warga pecinta gyro juga harus senang, dan ada fitur lagi dari game booster atau plug-innya si Vivo yang bisa lo maksimalin lagi, yaitu kayak 4D vibrate. Ya walaupun ini fitur bisa dibilang gimmick gak gimmick ya, bisa dipakai dan pasti pencet ada getarnya. Cuma terkesan gimmicknya karena powernya itu yang diberikan lemah banget. Ini kejadian juga kayak di iQOO BDW ya. Jadi mungkin masukkan aja buat Vivo Group ya, bisa dibilang buat improving. Dan speakernya juga udah bagus, stereonya yang real juga, enak, arah musuhnya kedengeran akurat, dan kiri kanannya pun juga udah kerasa banget lah ya. Jadi heran lah gue sama Vivo ini, kok seri Y sebenarnya ini speakernya udah oke, tapi kenapa kemarin seri V yang malah mono gitu ya. Beo udah lah ya. Nah selanjutnya di game Genshin Impact, settingan lowest 60 fps dapat rata-rata di 40 fps dan penggunaan selama 30 menit makan 11%, dan suhunya tertingginya itu di 42 derajat Celcius sisi depannya. Nah buat Genshin secara default settingan low 30 fps, kita tes pakai settingan paling umum aja, yang pasti dipakai sama warga-warga pengguna entry level ya, main di lowest 60 fps sambil clearing quest. Yang spek ke bawah lo abaikan aja, itu karena lagi terreport. Sebenarnya itu main Genshin rata kiri masih suka nyundul-nyundul ke 60 fps, tapi ya sayangnya masih suka anteng di sekitaran 40-an aja. Apakah jelek? Ya enggak sama sekali sih. Ini artinya seri 4 dari Snapdragon yang terbukti tuh bisa catch up yang setidaknya sama kayak seri 695. Kalau buat suhu terbilang emang hangat ya, tapi masih aman, nggak nyentuh di 43 derajat, dan masih playable banget yang sebenarnya udah bagus. Jadi gimana menurut kalian soal si Snapdragon 4 Gen 2 untuk di segi performance-nya? Coba kalian komen aja. Sekali lagi jangan kecewa, ekspektasi kalian jangan ketinggian juga, dan buat gue sendiri chipset yang satu ini udah oke banget, apalagi dikombinasin ke Vivo Y series yang terbaru kali ini. Ya udah kita bakal lanjut lagi bahas si chipsetnya nanti di kesimpulan, oke? Jadi sebenarnya gue itu agak heran ya, Vivo Y100. Vivo apa lagi gitu? Bukannya udah ada Vivo Y100 di internet dan udah launching awal tahun lalu, awal tahun 2023. Kenapa baru launch sekarang gitu? Kayak telat banget. Udah gitu pakai chipset Dimensity lagi kabarnya. Masih yang belum rebranding kan ya, parah banget itu. Jadi telat masuk Indonya. Ternyata seri 5G yang masuk Indo itu seri yang fresh ya. Dan handphonenya pun juga nggak kalah menarik sih. Bahkan V29e aja kalah pak di beberapa aspeknya, asli. V series loh ya, malah yang ada di upgrade di Y100-nya. Dan kita sebagai kaum mending harus paham juga, ini Vivo ya, bukan gorengan yang biasa kita hajar. Jadi ya mungkin mereka udah rencana, ada beritanya cuma nggak masuk radar ke gua ataupun kalian-kalian gitu ya. Bahkan USP buat handphone ini, untuk bukan USB, ya USB itu apa ya? Buat jualannya mereka, poin jualannya mereka ya, itu ya ampun banget gitu. Ini buat mbak-mbak atau kakak perempuan lo ya, asli. Setelah gua pakai pun gue bisa langsung rekomendasiin handphone ini buat mereka gitu. Handphone yang gak ribet dan bagus buat dipakai ke tipe-tipe cara pakai perempuan. Ya ini gua nggak menyudutkan gender ya, tapi asli ini handphone yang gampang dijual ke mereka lah. Dari desain kulit fiber premium yang ada jahitan di pinggirnya, lu lihat aja di birolnya tuh udah tahu nih handphone bukan untuk warga-warga yang sering ke saltis pitun. Bukan, walaupun dia juga ada salah satu pilihan warnanya ya, yang lebih elegan ya. Warnanya yang kalian bisa pilih juga, yaitu warna kebiru-biruan dengan aksen emas di kamera rimnya. Dan untuk yang ini juga terdiri dari 3 lapisan nih, warna ungunya ya. Yang paling dalam itu ada fiberglassnya, terus ada si polyurethane ya, letternya, si PU letter, dan di luarnya baru ada anti stainnya, biar nggak gampang kena noda. Dari segi penggenggaman juga enak, karena sisi flatnya pun juga nggak tajam, lumayan tipis juga di 8 mm, dan ringan pula cuma di 1,5 gram aja. Udah mantap lah, semantap ini pun juga udah punya IP rating 5.4, jadi tahan cipratan air. Layarnya juga udah oke, kabarnya Y series pertama yang pakai AMOLED 120Hz di resolusi Full HD+, pencahayaan pun juga udah mencapai di 1080
3200 nits. Speakernya udah stereo, bahkan bisa di-boost sampai 300% volumenya. Kalau kakaknya tuh belum ya. Segi fisiknya juga mewah, bezelnya tergolong tipis dan nggak tebel sendiri dagunya, cukup simetris. Ada kamera depan pula yang punch hole, terus fingerprintnya on display pula. Udah oke lah, buat dipakai maraton drakor ataupun anime sangat-sangat oke lah. Mbak lu tuh pasti seneng banget pakai handphone ini. Spesifikasi hardware tadi udah dibahas juga soal chipset. Yang pertama juga gunain 4 Gen 2 dari Snapdragon. Lalu untuk RAM-nya dan storage-nya itu pakai 128GB atau ada 256 kalau gua nggak salah gitu ya. Udah cukup standar lah untuk handphone kelas di harga segini, dan storage-nya pun ini udah pakai UFS 3.1 secara 4 Gen 2 kan. Tentunya hadir juga dengan Vantage OS 14 basis Android 14 out of the box ya. Jadi udah latest punya. Secara OS ya oke-oke aja, nggak ada bug selama kita tes. Terus juga selama iklan, secara iklan ya gue belum nemu sampai sekarang, dan bloatware-nya pun ya ada tapi ya masih bisa dihapus. Nah, unggulnya handphone ini dengan chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang baru ini, asli pakai chipset entry yang gak kerasa entry-nya. Bener-bener snappy, pindah-pindah antar aplikasi, geser-geser home screen juga nggak ribet ya. Ya aman banget lah dari masalahnya ya. Nah, kalau misalkan dari segi penggunaan harian itu udah overkill lah. Dan dipakai harian pun ya aman banget. Yang pasti selain udah efisien dari teknologinya, baterai kapasitas di 5000 mAh pun dengan pengecasan 80 watt. Jadi berasa pakai handphone flagship, ngecharge super cepat, dan uniknya pula Vivo berikan proteksi baterai selama 4 tahun. Dan dalam 4 tahun janjinya ini baterai health-nya itu nggak bakalan turun dari 80%. Ini aneh, cuma kalau dilihat dari tipe pengguna handphone Vivo ya memang bukan warga tech savvy, lebih ke pengguna yang secara general yang kadang masih belum aware dengan penggunaan baterai yang aman kayak gimana. Tahu-tahunya tuh baterai habis ya charge lagi, gitu terus ngulang-ngulang aja. Apalagi charger 80 watt kan bakal berisiko memang kalau charge itu berkali-kali, apalagi sehari, nggak cuma sekali 2 kali ngecasnya. Ya gue sih liatnya sih ini jaminannya bagus sih, ini nice lah buat Vivo. Sensornya juga standar bawaan komplit, gyro hardware ada, konektivitas 5G udah jelas ya, WiFi Bluetooth oke. Terus juga ada NFC multifunction, nggak cuma buat isi uang digital tapi buat akses pintu smart home lu bisa pakai handphone ini juga, udah oke. Sekarang kita bahas kameranya. Fitur jualannya handphone ini selain dari UI yang snappy karena chipsetnya udah bagus. Setup 3 kamera, 50 megapiksel main cam, ada 8 megapiksel ultra wide dan 1 kamera gimmick. Kalau kamera depannya ini di 8 megapiksel. Hasilnya di mode standar ini udah bagus. Gua suka dari segi warna tone-nya itu lebih dramatis tapi masih cukup clear untuk warnanya, yaitu lebih ke natural. Cuma kadang warnanya itu suka geser tone warnanya ke hijau-hijauan ya. Jadi ada foto standar tapi warna hijau-hijauan. Tapi secara overall bagus, nggak lebay, sharpening sama kontrasnya, dan dynamic range-nya pun juga cukup. Dan juga mode HDR-nya pun bisa ngasih expand dynamic range-nya, jelas area highlight dan shadow-nya pun jadi lebih pop out detailnya. Jadi lebih rapi lagi, tapi sayang agak naikin kontrasnya nih di bagian HDR-nya. Tapi setidaknya untuk kualitasnya jadi nggak hancur lah ya. Terus juga kalau mode malam sebenarnya standar aja, nothing spesial. Hasil kameranya juga udah cukup aja. Dengan night mode yang sudah cukup juga, bahkan agak nyebelin kameranya Vivo itu kayak auto dinaikin semua biar kelihatan objeknya. Jadi susah kalau mau ambil foto yang memang sengaja mau ambil low light gitu. Lebih utamain foto buat di share dulu sih ini handphone. Ya tapi memang kalau ditanya ini handphone buat foto-foto yang oke, menurut gua di kelasnya pun lo bisa puas sama hasil yang diberikan oleh Vivo. Tapi kalau untuk ultra wide-nya, make sure pencahayaannya cukup aja, karena kalau nggak detailnya pasti bakal berkurang. Nah kalau segi video ini sayang ya, dia itu ketahan dari chipsetnya yang hanya bisa rekam di Full HD 30 fps aja. Ini ya correct me if I'm wrong ya kalau nggak salah gitu ya. Tapi ya udah oke lah. Sudah ada IIS juga untuk mode stabilisasi yang menurut gua bisa super ngebantu video nggak jadi shaky lagi. Oke punya lah. Halo, nah ini di perkebunan duniawi ya. Ini gua nyobain Vivo Y100 5G. Jadi selain yang menarik di kamera depan, di SoC-nya itu 4 Gen 2, ternyata kamera depannya lumayan lah. Dia tuh nggak agresif secara cahaya ya. Karena kemarin kalau nonton video review sebelumnya kan tuh agak kedap-kedip tuh. Nah ini autofokusnya nyala tapi nggak agresif sih. Jadi cahayanya tuh masih bisa terkontrol dengan baik gitu. Terus mikrofonnya nih asik sih. Misalnya gue coba ya, nih, lu pakai headset denger makanya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3.
gitu lah. Jadi ya walaupun ini nggak ada stabilizer, yang dimana masih wajar lah ya, ya udahlah gitu. Kamera belakangnya ada, kamera depannya nggak ada nih. Ya walaupun disayangin sih, kalau misalnya ada kayaknya lebih oke deh. Ya udah, ini Full HD 30 fps, gak ada 60 fps, settingan juga terbatas, ya udah tinggal rekam. Cuma nggak malu-maluin sih menurut gue. Nih gue pindah-pindah angle. Oke, udah itu aja. Mending langsung balik aja ke studio. Let's go. So, Vivo Y100 5G ini adalah handphone yang udah bagus lah dari apa yang mereka jual, bahkan dari hidden gemnya pun ya fitur si chipset itu sama-sama menariknya. Memang handphone ini targetingnya itu di pengguna kasual yang memang nggak banyak minta untuk handphonenya. Kayak ya udah bisa pakai sosmed, ya udah bisa chatting sama teman dan foto-foto bisa, oke pun hasilnya gitu. Ya handphone ini sebenarnya kayak gitulah. Ditambah teknologi baru ya, jadi spek entry level, tapi entry levelnya itu di 2024. Bisa 5G dan kawan-kawannya. Ini oke banget. Soal harga memang gue belum tahu ini bakalan di harga berapa. Yang pasti sih harusnya ini di bawah Vivo V seriesnya mereka. Jadi mungkin ada start di bawah 4 juta ya, semoga aja. Ya memang harusnya kalian paham ya, jangan bilang harga segini cuma bisa begitu doang. Ya memang juga ya, apa yang ditawarkan 4Gen 2 ya udah begitu. Bukan berarti 4Gen 2 itu bakalan se-powerful level di atasnya lah. Ini diciptakan chipsetnya untuk entry level dan sesuai ekspektasi ini menjadi sebuah HP entry level yang menarik. Tapi ingat lagi, ini Vivo ya, entry levelnya berbeda dari yang biasa kita bahas. Tapi setidaknya balik lagi ke awal video, handphone ini sangat-sangat bisa gua rekomendasikan ke kalian. Kalau kalian mau rekomendasiin handphone ini ke teman-teman lu, kakak-kakak lu, mbak lu, atau bahkan ke mama lu, udah nih handphone yang sweet spot untuk mereka. Atau ya kalian sendiri tertarik ya silahkan beli aja nanti. Senang sih gua, lagi-lagi Snapdragon 695 punya penggantinya. Bukan pengganti yang lebih superior, tapi ini bakalan jadi standar chipset handphone nantinya. Handphone entry level lah lebih tepat ya. Good performance, good fitur juga, sama masih bisa main game pula. Oke lah, awal tahun ini emang gokil sih handphone-handphonenya. So, menurut kalian gimana sama Vivo kali ini? Menarik nggak sih keluarin chipset yang jarang ada di Indo, bahkan ini pertama kali? Ya kurang tahu juga sih gua. Kalau bisa mah ya kita sebenarnya harus cek harga dulu. Ini gue bikin video, gue belum tahu harganya berapa. Ya moga aja sih under 4 juta. Itu masih worth it handphonenya. Mungkin itu aja dulu video gue dari Vivo Y100 5G. 5G ya. Plus Snapdragon 4 Gen 2 ini video spesial. Sebenarnya gue mau bahas Snapdragon ini, cuman karena ada Vivo ya. Ini juga menarik ya, unik banget. Jadi ya kalian coba dong share video ini ke teman-teman kalian, obrolin tentang chipset terbaru yang ada di Indonesia di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa juga untuk like videonya kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua linknya di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.